dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqallali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Pada seluruh teman, saudara, sahabat yang saya hormati, ya Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu kembali untuk seperti biasa kita belajar bersama untuk bareng-bareng membahas kajian kitab. Alhamdulillah kemarin kita selesai untuk bersama-sama membahas apa yang ada pada Bidayatul Hidayah, walaupun itu masih sangat-sangat dangkal dari pemahaman kami. Alhamdulillah sudah selesai. Dan kemarin Mas Ari sudah menyampaikan untuk ganti kitab yang akhlak yang kira-kira bisa untuk nasihat kepada anak keturunan. Maka kemudian ada satu kitab yaitu Wasoya atau Wasiatul Abalil Abna. Kitab ini adalah wasiat seorang bapak kepada anak. Ini kitab dikarang oleh beliau Syekh Muhammad Syakir dari Alexandria, berarti Mesir. Memang kitab ini bentuknya adalah nasihat tentang akhlak khusus kepada anak-anak kita. Karena memang kita sebenarnya hal yang paling mendasar adalah tentang masalah degradasi masalah akhlak. Karena memang akhlak itu tujuan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah liutamima makarimal akhlak. Ini misi utama Rasulullah, yaitu menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa diberi pertolongan, diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa mencoba mempelajari bersama-sama tentang apa yang ada pada kitab Rasul pada mu'alif. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan ilmu manfaat dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Ridhoillah wa syafa'ati rasulillah dan salih hausanillah mu'alif di hadal kitab. Muhammad Syakir jami' asatidina khususan Junaid hausanillah rohi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas asih dalam dunia akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi zat kang paring welas asih dalam akhirat bloko ngawiti ngaji sapa ingsun. Dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu bisa abtadi'u bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim abtadi'u.
Makanya ada yang memaknai di pesantren itu adalah Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Atau ada yang seperti tadi Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Rahman ngawiti ngaji sapa ingsun. Sama. Itu bisa di belakang bisa di depan. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah taala. Segala puji itu milik Allah, Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Yaitu Tuhan semesta alam. Wassalatu utawi tambah rahmat azim. Wassalamu lan keselamatan. Rahmat kalau dari Allah adalah ampunan, rahmat. Salat dari Allah adalah ampunan, rahmat. Kalau dari malaikat adalah memintakan ampunan. Kalau dari hamba ya, memohonkan rahmat. Jadi as-salat minallah adalah rahmat. Kalau dari malaikat memintakan ampunan, kalau dari manusia, kalau dari seorang hamba ini adalah memohonkan rahmat. Wassalatu tawi tambah rahmat azim. Wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase Gusti kita. Rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil anbiya'i kang dadi gustine pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi, atas keluarganya semua. Washabi lan sahabat kanjeng Nabi ajma'ina ya sekabehane. Semua didoakan mulai dari keluarganya Nabi, para sahabatnya, semua didoakan. Hampir setiap orang yang mengaji kemudian melakukan pidato apa saja itu semua diawali dengan memuji kepada Allah, salat kepada Nabi, mendoakan dan kemudian kepada para keluarga, para sahabat. Luar biasa. Makanya Nabi menyampaikan sebagus-bagusnya kurun itu ya kurunnya Nabi dengan para sahabat. Maka Nabi sampai menyampaikan ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang gemintang. Dimana tadaitum tadaitum, kepada siapa engkau mengikuti maka kau akan mendapatkan petunjuk. Ashabi kan nujum, dimana tadaitum tadaitum. Tapi kemudian sekarang ada beberapa orang yang kemudian dengan mungkin kekurang tahuannya, kemudian karena akhlak yang kurang itu tadi, kemudian dengan para sahabat itu kadang-kadang bisa mencela sahabat. Padahal para sahabat-sahabat Nabi ini adalah generasi-generasi pertama yang bertemu langsung dengan Nabi. Beliau lah yang langsung mendapatkan ajaran tarbiyah dari Rasulullah SAW. Tapi karena zaman akhir, akhlak itu sudah sangat rendah, maka kemudian ada beberapa orang yang dengan merasa hebatnya kemudian sampai menjelekkan sahabat, menyalahkan sahabat dan sebagainya. Bahkan kita itu diperintahkan menurut faham ahli sunnah wal jamaah untuk menyikapi beberapa konflik di antara para sahabat, kita jangan berkomentar ataupun menyalahkan. Cukup itu sebagai pengetahuan itu saja. Wah ini salah ini wah, karena mereka semua adalah orang-orang yang kurun yang paling baik, orang-orang yang langsung mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah, dan beliau adalah beberapa sahabat ada yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka kita kalau ada orang yang kemudian menjelekkan sahabat dan sebagainya, ya kembali lagi akhlak di sini yang sangat penting. Akhlak itu memang sangat menentukan. Jadi ilmu itu luar biasa, tapi akhlak itu juga lebih luar biasa lagi. Maka ada al-adab faqul ilmi. Wa ba'du anil musabi samadkur fahadihi mongko tawiki al-hadir fi dhihni fahadihi, maka ini yang ada dalam pikiran bahasanya ikut durusun pira-pira pelajaran awaliyatun kang awal, pelajaran yang menjadi permulaan fil akhlaqin dalam akhlak al-murdiyati kang dan ridani, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadatuha kang nganggit sapa ingsun, yang mengarang saya ke kitab akhlak ini li thalabatil ulumi kaduwe pira-pira wong kang golek ngilmu ad-diniyati kang bangsa agama
Ini dikarang untuk orang-orang yang mencari ilmu agama. Waqad dhamantuha lan teman-teman ngumpulake supaya ingsun ing hadhi durus minal akhlaqi saking pira-pira budi pekerti ma ing barang yahtaju kang butuh ilaihi maring ma sapa talibul ilmi wong kang golek ilmu fi bidayati amrihi ing dalam kawitane perkorone talibul ilmi. Di sini Ki Musonif menyampaikan mengumpulkan akhlak-akhlak yang ada dalam kitab ini dari beberapa yang memang dibutuhkan oleh seorang yang mencari ilmu di permulaan di permulaannya orang yang mencari ilmu itu butuh sekali untuk mengetahui tentang akhlak yang ada di kitab ini. Hatta idza waffaqahu sehingga ing dalam nalikane paring pitulung ing talibul ilmi sapa Allah Gusti Allah litakhalluqi maring gawe budi pekerti biha kelawan akhlak kana mangko ana sapa talibul ilmi iku marjuan kang den arep-arep ayang fa'ahu ing yen to paring manfaat sapa ing yen to paring manfaat ing talibul ilmi sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune talib. Sehingga ketika dia diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang ada dalam kitab ini nanti, maka ada harapan nanti Allah akan memberikan manfaat ilmunya. Wa yang fa'a lan yen paling manfaat Allah bi kelawan ilmuhu kathiran ing wong akeh min khalqi saking makhluk Allah. Dan itu juga nanti bisa mengambil manfaat dari orang tersebut, semua orang-orang yang di sekitarnya, dari makhluk-makhluk Allah, dari hamba-hamba Allah, orang-orang di sekitar, masyarakat sekitarnya akan bisa menerima manfaat dari ilmu yang ada pada orang yang berakhlak nanti sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku waliyur rasyadi zat kang nguasani pituduh wal hadi lan kang nuduhake ila sirati maring dalan al mustaqimi kang jejeg. Allah itu zat yang mempunyai petunjuk dan Allah zat yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini pembukaan yang disampaikan oleh muallif yaitu Syekh Muhammad Syakir. Ad-darsul awalu utawi pelajaran kang awal iku nasihatul ustadi nasihate ustad litil midihi maring muride ustad. Pelajaran pertama itu nasihat. Mahwa nasihat. Nasihat itu adalah menghendaki kebaikan pada orang lain. Itu adalah nasihat. Jadi yang disebut nasihat itu adalah menghendaki kebaikan kepada orang lain. Nah kalau akhlak siapa? Akhlak kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah sikap batin yang memunculkan perilaku-perilaku atau ucapan-ucapan tanpa memerlukan pertimbangan akal terlebih dahulu. Itu adalah akhlak. Jadi yang disebut akhlak itu ya sikap batin yang memunculkan perilaku-perilaku dan ucapan tanpa menunggu pertimbangan akal. Jadi kalau kita habis ngaji tentang masalah dermawan katakan. Kemudian kita melihat ada orang butuh, kemudian kita pikir, tadi barusan ngaji tentang masalah dermawan ya. Luar biasa ini pahalanya orang yang berderma, bersedekah itu seperti ini. Saya sedekah. Ini belum akhlak namanya. Belum bagian daripada akhlak. Kalau menurut Imam Ghazali, begitu melihat ada orang susah, langsung otomatis tangan kita sodorkan untuk memberi bantuan, ini yang dimaksud dengan akhlak, tanpa mempertimbangkan tentang akal untuk mempengaruhi. Langsung secara otomatis hati tergerak untuk memberikan bantuan, itu namanya akhlak. Jadi sikap batin. Ya. Makanya kemudian ada beberapa orang yang sikap batinnya itu memang sikap batin yang mungkin kasar atau sikap batin yang kurang bagus. Nanti yang muncul juga ucapan-ucapannya ucapan yang kasar dan seterusnya. Maka akhlak itu nggak bisa kemudian akhlak yang penting dalam hati. Perilaku, walaupun saya perilaku yang seperti ini, tapi akhlak saya bagus. Nggak. Kalau dalam bentuk akhlak, itu sikap batin itu memunculkan perilaku. Kalau perilaku memang perilaku yang baik, maka memang sikap batin atau akhlak orang tersebut berarti memang baik. Tapi kalau perilaku adalah perilaku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan tuntunan oleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
maka sikap hatinya berarti kurang baik. Intinya seperti itu. Kadang-kadang ada orang ngomong, yang penting hati kita, yang penting hati kita. Kalau dalam masalah akhlak, akhlak itu yang sikap batinnya itu yang menunjukkan perilaku. Jadi perilaku yang nampak itu yang justru mencerminkan sikap yang ada. Kalau tahu nanti kemudian ada orang yang menutup-nutupi perilaku hatinya dengan perilaku dohirnya yang berbeda, itu orang-orang khos. Kalau orang umum enggak. Ya bunaya. Nah ini kitab ini nanti semuanya pakai kalimat ya bunaya. Jadi bahasa ya bunaya itu duh anakku gitu. Ya bunaya kalau dalam bahasa eh, bahasa Jawa itu duh ngger anak ingsun. Bahasa panggilan sayang kepada anak itu ya bunaya. Ya bunaya duh anak cilik ingsun. Arsyadaka mugi-mugi paring pituduh ing sira sapa Allah Gusti Allah. Wa waffaqaka lan mugi-mugi paring pitulung sapa Allah ing sira li sholihil a'mali maring bagus pira-pira amal. Ini pertama langsung diawali dengan doa. Penting sekali doa itu. Untuk anak itu memang doa adalah yang utama. Kenapa? Karena orang tua itu apa saja yang diungkapkan, yang menjadi ucapan itu adalah doa. Maka di sini kemudian yang pertama ketika memberikan nasihat, arsyadakallahu wa waffaqa li sholihil a'mal. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada engkau dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada engkau untuk bisa mengamalkan amal-amal yang soleh. Ini doa. Karena memang posisi orang tua sekarang di samping memberikan pendidikan, memberikan nafkah zahir, tapi jangan lupa doa ini. Sentuh hati mereka melalui doa. Mungkin dengan Fatihah dan sebagainya. Ini yang akan berpengaruh. Innaka satamene sira minni saking sun iku bimanzilatil waladi kelawan nggon-nggoni panggonane anak min abihi saking bapane walad. Ya surruni bungahake ingsun apa an araka yen to ningali ingsun ing sira sahihal binyati ing bagusnya ing warase bangunan atau ing warase awak. Di sini posisi orang tua dengan anak ya, seorang bapak dengan anak itu diposisikan seorang ustadz juga sampai seperti itu. Artinya gini, ya, ketika melihat seorang anak itu kemudian badannya sehat, itu sudah sangat menjadikan orang tua itu menjadi hatinya senang, intinya seperti Owiyal idraki kang kuat penemune. Artinya otaknya itu kuat, cerdas. Zakiyal kelbi, turkang bersih atine, hatinya bagus. Muhadzabal akhlaqi, turkang bagus pekertine. Di samping hatinya bersih, akhlaknya juga baik. Muhafidhon turkang ngrekso alal adabi ngatasé tata krama. Menjaga perilaku sopan santun. Ba'idan tur ngedoi alal fuksi ing atase barang Allah fil qaulin dalam pengucap dan menjauhi sesuatu yang jelek dari ucapan-ucapan. Karena ucapan itu adalah menunjukkan pada perilaku. Ada orang saya ucapannya seperti ini kan sebenarnya hatinya saya lembut. Ini apa ungkapan klis, ungkapan untuk menutupi kekurangan. Kadang-kadang saya walaupun ucapan seperti itu hati saya lembut sebenarnya. Itu adalah ungkapan-ungkapan seorang yang nggak bisa untuk menutupi tentang apa yang tidak bisa dirubah. Jadi kalau memang hatinya lembut, ucapannya yang muncul pasti lembut. Kenapa ketika ucapannya kasar yang muncul? Ya karena memang hatinya kasar. Jangan mengaku lembut gitu. Latifal mu'asyarati, tur kang alus serawungane. Artinya ketika bergaul itu lemah lembut dan seterusnya. Mahbuban kang den demeni min ikhwani saking pira-pira sedulurira. Dan ketika bergaul pun dicintai oleh teman-temannya. Tuasi tur kang nulungi sira al fuqara ing pira-pira fakir. Menolong orang-orang fakir. Watushfiqu lan walasira ala du'afa ing atas pira kang apes. Taghfiru tur ngapura sira azzallati ing keluputan
Wa ta'fu lan ngapura sira as-sayyiati ing pira-pira penggawe kang ala. Wala tufarid lan ojo pepeko sira fi sholatika ing dalam sholat sira. Langsung sholat itu diperhatikan sekali. Jangan sampai ceroboh dalam masalah sholat. Wala tuhmil lan ojo nyuwungake sira fi ibadati rabbika ing dalam ibadah ing dalam ngebukti ing pangeran sira. Jangan sampai kemudian kita mengosongkan diri ketika dalam ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai. Jadi kepada orang fakir kita harus punya bisa untuk menolongnya. Kita harus punya belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Namanya empati. Makanya jangan heran. Biasanya orang yang muncul yang namanya empati itu justru dari orang-orang yang apa istilahnya sama punya kedudukan yang sama. Maka kadang-kadang orang yang saling bertenggang rasa atau saling berempati, saling tolong menolong itu biasanya orang yang sejajar. Ketika ada orang susah, kemudian yang menolong juga orang susah juga, biasanya kadang-kadang seperti itu. Karena kadang-kadang orang yang kebiasaan punya hidup yang sangat mapan, kehidupan yang sangat bergelimang, itu kadang-kadang belum bisa tersentuh hatinya dengan melihat penderitaan seolah-olah orang mereka semua itu adalah orang yang dialami hal yang sama. Mereka sebenarnya orang-orang yang sedang senang, padahal sebenarnya orang itu sedang susah. Tapi bagi orang yang sudah biasa susah, melihat orang lain susah, ya Allah, dia juga susah seperti itu. Maka kita dalam suatu kondisi kadang-kadang susah, itu sebenarnya pelajaran untuk kita bahwa dalam kesusahan tersebut justru kita itu akan memunculkan empati, yaitu rasa yang ada dalam diri kita untuk punya kepedulian kepada orang lain yang punya kesusahan. Tapi ketika orang yang bergelimang terus-menerus, itu untuk bisa berempati, untuk bisa, kadang-kadang saya mikir, uang 100.000 itu ada yang sangat-sangat bermanfaat bagi seseorang. Bahkan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena ini ya bentuk uang ini diharapkan untuk bisa memberikan sangu anaknya yang di pesantren yang sedang mondok atau apa. Tapi ada orang yang dengan sangat sepelenya, dengan 100.000 itu dengan sekali makan saja. Sekali makan 100.000 dengan sangat enjoy-nya, tidak mikir dan tidak apa. Tapi ada beberapa orang yang dengan 100.000 itu saja sudah sangat bercucuran keringat dan dia sudah dapatkan 100.000 ini sudah disiapkan untuk memberikan sangu kepada anaknya yang di pesantren atau anaknya yang sedang ngaji atau anaknya yang sedang sekolah dan seterusnya. Jadi perilaku seperti itu kadang memang butuh pengalaman batin supaya sentuhan-sentuhan batin itu orang itu bisa sensitif batinnya. Nah ini kita diberi pelajaran akhlak di sini memang supaya sensitif batin kita untuk bisa gampang untuk merasakan kesusahan, merasakan penderitaan, merasakan hal-hal yang memang dirasakan oleh orang lain. Begitu juga untuk kebahagiaan ketika ada orang lain bahagia, kita pun ikut bahagia. Kita berbelas kasih kepada orang-orang lemah, kita berikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan seterusnya. Dan di sini ditekankan lagi, jangan sembrono di dalam masalah sholat. Wala tufarrid fi sholatika. Jangan sembrono di dalam masalah sholat. Karena sholat itu adalah ukuran manusia. Kita hidup di dunia, itu perilaku apa saja. Nanti Nabi sudah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah itu adalah sholat. Faidah sholuhat, sholuha sair amali. Ketika itu bagus semua amal yang lain. Tapi sebaliknya, faidah fajatat, ketika rusak sholat, fasadat sair amali. Rusak amal-amal yang lain. Maka sholat benar-benar harus dijaga. Karena itu adalah ukuran. Kalau kita disiplin dalam masalah sholat, insya Allah. Apalagi kalau kita bisa berjamaah yang terus-menerus. Nah, keberkahan yang luar biasa. Wala tuhmil fi ibadati rabbik. Jangan sampai kemudian kita mengosongkan diri kita dalam masalah ibadah kepada Tuhan kita. Jangan sampai.
tidak hadir di salah satu ibadah yang harusnya ada, kemudian kita kosong tidak ada, itu jangan sampai. Jadi sholat 5 waktu memang harus, jangan sampai. Maka ada satu hadis yang menyampaikan barang siapa yang mendobel 2 sholat dengan tanpa ada alasan, artinya mengkodok, meropel 2 sholat tanpa adanya alasan, beda dengan jamaah yang bepergian tanpa ada alasan, berarti orang tersebut itu sudah masuk pada salah satu pintu dari beberapa pintu dosa besar. Ya bunaya duh ngir anak ingsun, ing kuntah lamun ta ana sapa sira iku tak kebalu nrimo sira nasihata nasihin ing nasihate wong kang aweh nasihat, fa ana mongko te ingsun iku hakuman lebih hak-hake wong tak kebalu kang nombo sira, kang nrimo sira nasihatahu ing nasihate man. Kalau engkau mau menerima nasihat, maka saya orang yang paling berhak untuk diterima nasihatnya. Sebab apa? Ana utawi ingsun iku ustaduka, guru sira. Wa muallimuka, lan wong kang mulangi ing sira. Wa murabbi ruhika, lan kang ngitik-itik kang mendidik, murabbi kang ngitik-itik roh sira. La tajidu ora nemu sira ahadane wong suwiji ahroso kang lewih lobo, kang lewih kepengin ala manfaatika ing atase manfaat sira. Wa solahika lan bagus sira minni tinimbang saking ingsun. Maka kita harus berbangga, kita harus bersyukur alhamdulillah yang luar biasa ketika kita punya guru, punya ustadz, punya muallim, bahkan murabbi, yang mana mereka beliau-beliau ini, ustadz, guru, kiai kita itu mendoakan kita siang malam. Harapannya hanya satu, bahwa kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, kita menjadi orang-orang yang sukses, kita menjadi orang-orang yang baik. Ini harapan dari guru-guru kita. Dan ini memang seluruh guru harapannya seperti itu. Tapi tidak semua guru punya waktu untuk berdoa, yang khusus mendoakan para muridnya. Nah, guru-guru yang memang punya waktu-waktu khusus untuk berdoa, untuk mendoakan para murid-muridnya, ini biasanya adalah guru-guru yang ada di pesantren, yaitu para kiai yang kita mondok di sana. Ini makanya kemudian alaqah batiniyah ya. Hubungan batin antara seorang murid, seorang santri terhadap kiai, terhadap guru, itu harus terjaga. Walaupun sudah mukim, sudah di rumah, tapi alaqah batiniyah harus tetap terjaga. Kalau sampai ada orang kemudian punya guru, tapi kemudian sudah tidak pernah bertemu lagi dengan gurunya, tidak sowan dengan gurunya, tidak pernah menyambangi gurunya, maka alaqah, hubungan batin antara dia dengan guru, maka akan terputus. Dan ketika terputus hubungan dia dengan guru, maka terputuslah aliran doa dari guru kepada anak tersebut. Maka penting sekali nih tentang masalah ini ya. Kita harus bersyukur kalau kita ikut andil bagian dari orang-orang yang pernah mengalami untuk dididik di pesantren. Kemudian kita punya guru-guru yang memang sangat luar biasa ikhlas untuk mendidik kita, yang tanpa bayaran, tanpa ada benar-benar hanya lillahi ta'ala. Tapi umpamanya di tempat pendidikan lain kan juga banyak, Pak, itu juga guru-guru juga sama saja. Mungkin iya, tapi kebanyakan beda. Karena di beberapa tempat mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf, kalau di beberapa lembaga-lembaga formal, kebanyakan guru itu hanya mengerjakan tugas sebagai begini, yang harus dilakukan adalah memberikan ilmunya. Maka kadang-kadang bukan sebagai murabbi, tapi memang hanya sekedar memberikan pelajaran, bahkan mencontohkan, jangan kadang-kadang tidak memberikan contoh, ya hanya sebagai memberikan keterangan ilmu, selesai. Maka kemudian tidak ada alaqah batiniyah, selesai lulus ya selesai, udah nggak pernah ingat lagi dan seterusnya. Maka jangan heran ketika ada orang itu dulu bekas guru saya, ada kadang-kadang ungkapan sampai seperti itu. Padahal nggak boleh, orang bekas itu nggak mungkin, bahwa seorang guru kok dikatakan sebagai bekas, itu tidak boleh, nggak ada. Guru itu selamanya guru, walaupun
harfan wahidan, walaupun satu huruf. Ya bunaya, dungker anak ingsun. Ini saat temen ingsun laka maring sira nasihun wa kang aweh nasihat. Aminun kang den percaya. Fakbal mongko nampa sira. Ma ing barang ulqihi kang nibake ingsun ing ma ale kang sira minan nasaihi saking pira-pira nasihat pitutur. Wa'mal lan ngelakonono sira bihi kelawan ma fi huduri dalam ngarep ingsun wa baina kalin dalam antarane sira wa baina ikhwani kalin dalam antarane pira-pira sedulur sira wa baina kalin ing dalam antarane sira wa baina nafsi kalin dalam antarane awak sira. Maka di sini bahwa muallif menyampaikan bahwa ini dan semua guru itu memberikan nasihat itu sangat bisa dipercaya. Maka terima semua nasihat guru. Karena guru itu adalah orang yang sangat-sangat paling kepingin kita itu menjadi orang bermanfaat dan menjadi orang yang baik. Ya bunaya dalam takmal, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besok lagi kita bisa teruskan sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kalau aja kita bahas bisa selesai. Yang penting ya belajar bersama. Niatkan diri kita untuk bersama-sama belajar. Mungkin apa ya yang saya sampaikan ini bermanfaat. Yang jelas kita bersama untuk mempelajari kitab yang ada ini. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT, diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Semakin hari akhlak kita semakin baik. Karena misi utama Rasulullah diutus ke dunia ini ya diutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin seperti itu dulu ya, para teman, sahabat Mas Ari. Kita tutup bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.